Shalom semuanya. Suaranya Shalom, mana Kak. nih? Shalom. Tuhan Yesus tolong berkati kami untuk saudara Minggu dan lindungilah kita semua dari COVID. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Jaren. Oke, terima kasih Kak Yunike. Dijebak ya adik-adik sama Kak Yunike sama gamesnya ya. Gak apa-apa, itu untuk menyemangati kita ya. Jadi kalau tadi yang sudah fokus tadi siapa? Berpikir dulu. Aime, Fani. Nah, sekarang kita semua fokus ya. Kita mau memuji Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk berkumpul, bukan suatu kebetulan hari ini. Kita puji kebesarannya karena kita sepanjang minggu ini sudah diberkati dengan luar biasa. Yuk, Kak Ferry undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita stand up, kita tepuk tangan, kita bergerak memuji Tuhan supaya penuh semangat sehingga nanti ibadahnya kita dapat sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita. Yuk kita siap-siap suatu pujian yang lama, tapi Kak Ferry tetap senang lagu ini pas Kak Ferry sekolah minggu. Dengan semangat senantiasa Kak Ferry menyanyikannya. Yuk. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sing one more time with me. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan dengan iman. Jawab ya. Ya, ya, one more time. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh, kiranglah. Oh, kiranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah. Dari awal kita nyanyikan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. One more time. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan dengan iman. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Katakan oh kiranglah. Oh kiranglah. Oh kiranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh
kiranya oh kiranya lambaikan tangan siapa yang girang, siapa yang senang kalau Yesus telah mencintai kita. Nah, kita semuanya dicintai Tuhan. Adik-adik kita harus bangga yang memiliki Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib buat kita. Oke, berikutnya silakan Kak Christine mau melanjutkan. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kakak jadi dosen ya, kalian mahasiswa kakak. Oke? Ibu dosen hari ini mau mengadakan tes. Wah, siapa yang bisa membaca tulisan di background? Gak bisa. Tulisan apa itu? Gak bisa, Kak. Nggak kali anak saya tinggi. Ada yang tahu nggak? Gak bisa baca. Aku kok seperti pernah lihat. Bisa baca bahasa isyarat. Nanti kan ibu tinggi. dosen kasih Bahasa beasiswa ke luar negeri. Rasanya ini. Gak bisa bahasa Inggris. Bahasa apa ini? Bahasa isyarat, Kak. Hebrew itu bahasa Yahudi. Tuh, bahasa Ibrani, bahasa Hebrau. Ya, ini yang ibu dosen tulis ini huruf konsonan semua. Kalau konsonan semua bisa dibaca atau tidak? Enggak, Kak. Enggak. WK dibaca apa? Kalau. Nggak ada artinya. Hanya orang Indonesia 62 aja yang tahu. Kau coba di luar negeri tulis WK. Ada, cuma nggak tahu. Habis itu langsung orang dia tulis. Kalau negeri ngomong awak itu nggak ngerti. Nggak ngerti, iya, karena itu hanya bahasa 62. Ya, sekarang ibu dosen tanya, Tuhan Yesus pernah sekolah atau tidak? Enggak. Tidak dong, masa itu. Hah? Enggak. Sekolah atau tidak? Ayo. Enggak. Tuhan kita itu pintar. Ini kan belum ada sekolah. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat yuk Tuhan Yesus pernah sekolah nggak sih? Masa Tuhan Yesus kita bodoh? Masa Tuhan Yesus harusnya Tuhan Yesus kita pintar sama teman-teman. Oke, kita lihat ya. Shalom teman-teman, hari ini kita akan Bible Fact of Kinok. Apa itu Kinok? Kinok adalah School of Jewish. Jadi, anak laki-laki orang Yahudi akan sekolah. Kenapa harus sekolah? Tentunya sekolah adalah sarana untuk kita mendidik kita menjadi lebih pintar. Dan alasan lain adalah karena Alkitab mereka ditulis dalam bahasa Ibrani kuno dengan huruf konsonan semua. Teman-teman bayangkan bagaimana bisa kita membaca sebuah kalimat dengan huruf konsonan semua, suatu perikop, suatu buku, tentu akan kesulitan bukan? Tentunya hal ini akan diatasi dalam sekolah. Dan kitabnya sendiri bukan berupa buku, saat itu masih dalam gulungan kertas-kertas besar seperti pada gambar. Penambahan vokal sendiri terjadi pada tahun 500 tahun kemudian oleh dua orang rabi, dan prosesnya juga lama, sekitar 500 tahun kemudian. Sehingga saat ini kita bisa menikmati, kita dapat melafalkan tulisan kitab Ibrani itu dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Sekolahnya sendiri terdiri dari 5 tahap, Mikra mulai 5 tahun, Misnah 10 tahun, Mispot 13 tahun, Talmud 15 tahun, Midras 20 tahun, dan setelah lulus mereka akan disebut ahli Taurat atau rabi atau disebut juga guru. Kenapa Yesus disebut rabi? Tentunya sudah lulus dalam 5 tahap berikut yang tadi kita sebutkan di sekolah 5 tahap tadi ya. Nah, kita pernah mendengar cerita tentang Yesus ada di sinagoge, umur 12 tahun, sedang bercakap-cakap dengan para ahli Taurat. Sebenarnya apa yang sedang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan, dia sedang mengadakan upacara yang disebut bar mitzvah, yaitu upacara anak laki-laki untuk menerima kuk Taurat dari seorang guru atau seorang rabinya. Tanda kelulusannya akan lulus begitu.
Dan syaratnya mereka harus presentasi di mimbar di sinagoge. Tentunya Yesus bisa menjawab semua itu dengan excellent ya. Kenapa dia bisa menjawab? Karena dia sekolah di sekolah yang terbaik saat itu. Namanya Bet Hillel. Teman-teman pernah mendengar Gamaliel? Gamaliel adalah seorang guru dari Rasul Saulus dan Gamaliel adalah cucu dari Bet Hillel. Selain Yesus sekolah supaya pintar, dia juga dengan keilahiannya bisa menjawab semua pertanyaan dari para ahli Taurat. Kenapa? Karena dia sendiri adalah firman yang menjelma menjadi manusia, sehingga apa yang diinginkan oleh Bapa dapat terwujud dan dapat disampaikan kepada umat. Pada waktu itu proses menjadi murid seorang rabi itu sangat susah loh teman-teman, mulai dari pendaftaran dan harus melalui seleksi dan ujian. Ujiannya dilakukan oleh gurunya. Gurunya akan mengadakan ujian dengan standar kelulusan yang tinggi. Setiap guru, setiap rabi akan mempunyai tingkat kelulusan yang berbeda dengan ujian yang berbeda-beda. Jadinya tidak sembarang orang bisa menjadi seorang murid. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan adalah datang kepada calon muridnya. Dia tidak memberi ujian, tetapi secara personal menyentuh hati sang murid untuk menjadikan mereka muridnya. Maukah engkau menjadi muridku? Siapa aja yang disentuh hatinya, siapa aja yang dipilih oleh Yesus saat itu, yang disebut Dodeka atau 12 murid Yesus yang pertama. Yang pertama Simon Petrus, Andreas, Yakobus bin Zebedeus, Yohanes, Yakobus Alfeus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Tadeus, Simon orang Zealot, Yudas Iskariot. Dengan berbagai latar belakang yang berbeda, mereka dipilih oleh Tuhan menjadi seorang murid. Sama seperti kita saat ini teman-teman, dengan latar belakang yang berbeda kita sudah menjadi murid Kristus. Dari 12 orang rasul ini, kasih Kristus, Injil keselamatan itu sampai ke ujung bumi, dan akhirnya kita sendiri menikmati keselamatan itu. Apa yang dilakukan oleh murid? Belajar, melakukan firman Tuhan, dan menjadikan orang lain sebagai murid. Sama seperti perintah Yesus dalam Matius 28 ayat 20, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekian Bible Fact hari ini, sampai bertemu di Bible Fact berikutnya. Wow, keren sekali ya adik-adik ya. Jadi Berarti Tuhan Yesus sekolah enggak? Ya. Sekolah. Excellent. Wah, IPK-nya 4,0, nilainya 100. Nah, nanti lebih lengkapnya kita belajar di backroom ya, nanti tentang firman Tuhan. Oke, silahkan lanjut. Nah, keren ya tentang Bible Fact-nya tadi adik-adik ya. Nah, jadi nanti tunggu ya Bible Fact berikutnya. Jadi ada Bible Fact nanti di tiap minggu pertama di tiap bulannya kita bisa tahu hal-hal tentang Bible ya yang terjadi saat itu akan dijelaskan oleh kakak-kakak. Menarik sekali. Nah, yuk sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bawa satu pujian yang menghantarkan jiwa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan memahaminya. Dan mau seperti bejana yang dibentuk oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita nyanyikan bagikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganku, dengan urapan kuasa-Mu dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan semuanya.
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dan segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan lapang kuasa Roh-Mu dibaharui selalu, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, ikhlas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan dengan iman sekali lagi. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, memuliakan nama-Mu. Mari lipat tangan, tutup mata, kita menyembah Tuhan Yesus. Katakan, aku mau seperti-Mu, yang baik, yang indah. Katakan, aku mau seperti-Mu, terbaik dan mulia. Aku mau seperti-Mu Yesus, yang baik dan mulia. Aku mau seperti-Mu ya Yesus, terbaik dan mulia. Sembahkan ya Yesus, terbaik termulia. Ku mau seperti-Mu ya Yesus, terbaik dan mulia. Mau seperti-Mu Yesus, terbaik dan mulia. Sembah nama Yesus, sembah nama Yesus, sembah nama Yesus, sembah nama, sembah nama, sembah nama Yesus, sembah nama, sembah nama selamanya, 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 selamanya. Bapak, terima kasih telah diizinkan kami untuk
memuji, memuliakan nama-Mu dalam pujian dan penyembahan. Kami percaya jiwa kami telah siap menerima firman-Mu sebentar lagi. Berkati kakak sekolah minggu yang telah Kau pilih untuk menyampaikan kebenaran firman itu. Supaya bukan karena kemampuan manusia berbicara firman itu disampaikan, tetapi sungguh karena telah Kau taruh sebuah perkataan iman yang akan membangun adik-adik ini. Roh mengantuk, roh tidak terfokus, roh bermain handphone sendiri, dalam nama Yesus diusir. Karena kami yang memiliki kebenaran firman itu, kami pewarisnya. Kami siap menerima firman-Mu dengan berserah, berseru kepada Yesus yang kami sembah hari ini, esok, dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman ya. Sebelum mendengarkan firman, tadi Kak Vina tanya, Bible fact-nya itu tentang apa ya tadi? Ada yang tahu nggak? Gampang toh, kan tadi kan sudah dikasih keterangan-keterangan itu tentang apa itu? Michelle, nggak jawab? Pendidikan Tuhan Yesus, Pak. Pendidikan Tuhan Yesus. Lalu yang terakhir kali, yang dijelaskan Kak Christine yang terakhir, itu tentang apa? Ada 12 itu apa itu? Yang tahu? 12 murid Yesus, Kak. 12 murid Yesus. Thank you, Aimes sudah dijawab. Nah, kita mau lihat sebuah film dulu ya. Filmnya ini tentang murid-muridnya Tuhan Yesus ya. Kita mau lihat sama-sama ya. Tunggu Kak Vina cepetin dikit. Verses 18 through 22, chapter 9, verse 9, and Mark, chapters 1 through 3, and Luke, chapters 5 through 6. Jesus began to tell people about God. He knew he had a lot of work to do, and he went to find some helpers. As Jesus was walking along the seashore, he saw some fishermen. Jesus called to them, "Come, follow me. I will make you fishers of people." Right away, they left their boats and followed Jesus. Their names were Peter, Andrew, James, and John. Later, Jesus met a tax collector named Matthew. His job was to get the tax money from the people and give it to the king. Matthew quit his job to follow Jesus too. Jesus chose some more people. Their names were Philip, Bartholomew, Thomas, and another man named James. Thaddeus, Simon, and Judas joined them too. Jesus now had 12 new followers. He called them his disciples. Jesus taught them about God's love. Oke, sudah selesai ya. Jadi dari penjelasan Bible fact tadi kita tahu ternyata bukan orang-orang yang mau Tuhan aku mau jadi muridmu, bukan seperti itu ya. Ternyata Tuhan yang mencari mereka, yang memilih mereka. Wah, keren ya, luar biasa ya. Oke, tadi bahasa Inggris, tapi Kak Vina yakin anak-anak di sini kan di sekolah ada pelajaran bahasa Inggris toh. Jadi kan kalian pasti ngerti toh tadi ceritanya ya. Oke, jadi tadi ceritanya itu diceritakan murid-murid awalnya Tuhan Yesus siapa aja yang dipanggil pertama dan beberapa dari mereka pekerjaannya apa sudah dijelaskan di sana. Pertanyaan selanjutnya, Kak Vina punya game dulu sebentar. Ya, tadi ada sebuah magic word. Wah, kira-kira magic word-nya itu apa ya dalam bahasa Inggris ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata dan 6 huruf dan 2 huruf. Ini 2 kata. Dari filmnya tadi, kalian kalau lihat filmnya tadi dengarkan, kalian bisa tahu magic word-nya Tuhan Yesus itu apa waktu memilih murid-muridnya. Ada kayak mau menebak? Huruf pertama apa kira-kira? Nico mungkin? David, Giselle, Lionel, JJ? Wah, ngeri nih Kak, susah ini Kak. Masa susah sih. Ini tapi memang karena bahasa Inggris ya, jadi ini huruf-hurufnya ini agak beda-beda gitu. Oke, Joseph, Nico. Mungkin follow me, Kak. Siapa itu tadi yang jawab? Michelle, Kak. Michelle. Oke, mari kita lihat. Huruf pertama. Wah, benar huruf pertama F. Ternyata benar sekali loh Michelle. Wah, thank you Michelle. Jadi magic word-nya Tuhan Yesus itu waktu memilih murid-muridnya itu adalah follow me. Siapa yang tahu follow me itu artinya apa? Ikuti aku.
ikutilah aku ya. Nah, Tuhan Yesus bilang ke orang-orang yang waktu itu di apa namanya di danau, ayo ikut aku yuk. Nah, itu magic word-nya Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Vina agak sedikit melompat. Nah, ya, kalian tahu film ini enggak? Film yang lagi keren, ya nggak lagi keren sih, yang dulu sudah lama sih. Wah, ini cowok-cowok ini harusnya seneng ini. Superhero. Yang mereka itu bergabung. Judul filmnya itu depannya itu J. Dua Justice kata. League. Ya, tapi sekarang Kak Vina mau katakannya bukan Justice League, tapi Jesus League. Nah, ya. Tadi 12 orang itu jadi muridnya Tuhan Yesus, membantu Tuhan Yesus. Kak Vina mau katakan itu adalah Jesus League. Wah, ya. Jesus League itu artinya perkumpulannya Tuhan, orang-orang yang bantu Tuhan. Itu di atas itu ada tulisannya toh. Becoming one of Jesus super followers. Nah, itu artinya mereka yang membantu Tuhan. Nah, bagaimana dengan kalian di sini? Nah, apakah kalian di sini mau menjadi Jesus League juga? Wah, ya, menjadi superhero-nya Tuhan, menjadi orang-orang yang membantu Tuhan. Membantu apa ya? Kenapa kok Tuhan itu cari murid-murid itu kenapa? Kenapa kok Tuhan bilang, ayo ikut aku, ikut aku. Buat apa itu? Adakah yang tahu? Kenapa kok Tuhan Yesus tuh minta bantuannya orang-orang tuh buat apa? Adakah yang tahu? Superhero itu biasanya ngapain itu di dunia ini, ngapain di film-film itu? JJ mungkin tahu, bisa bantu jawab. Terbang, masa cuma terbang tok? Terbang muter-muter tok masa? Lionel, Fritz, Carlson, kita di sini sambil ngomong-ngomong ya, biar kita bisa. Itu, mundur Pak. Mundur. Iya. Itu kan kalau yang di film. Kalau kita muridnya Tuhan di sini, kita ini ya pastinya yang good ya, anak bunuhan ya. Ya. Oke, Kak Vina jawab ya. Jadi Tuhan Yesus itu mencari orang-orang itu untuk menjadi Jesus League. Itu untuk apa? Untuk save the world, untuk menyelamatkan dunia ini. Nah, menyelamatkan dunia dari si jahat. Nah, pertanyaannya itu nanti kira-kira menyelamatkan dunia bagaimana ya caranya ya? Nah, nanti Kak Vina bahas. Nah, selanjutnya tentang superhero masih ya. Waktu zamannya mamanya Kak Vina, zamannya papanya Kak Vina, zaman-zaman dulu, zaman engkong-engkong emak-emaknya Kak Vina. Nah, itu film superhero itu superhero-nya cuma satu-satu toh. Jadi satu film superhero-nya cuma satu. Ayo coba kalian tahu enggak superhero siapa yang lama banget Kak Vina kasih tahu yang satu, Superman. Nah, ini sudah dari zaman dulu. Ya zaman dulu kalau udah tahu aku. Iya, apalagi yang superhero yang lama-lama. Batman. Temannya lagi siapa? Wonder Woman. Wah, Nicholas ini benar ini ya superhero ya. Nah, Flash. Ya, tunggu. Nah, tapi kalian tahu enggak? Selama semakin bertambahnya waktu, kalau kalian ngikuti film-film ya, film-film superhero. Sekarang ini superhero-nya itu bergabung, berkelompok, nggak cuma di filmnya tuh semua tuh mereka bergabung, nggak cuma sendirian. Ada ini apa ini tadi? Justice League, terus League. Nah, di Justice League ini bergabung ya Batman, Superman, Wonder Woman, lalu ada apa ini Flash, Aquaman. Nah, ini siapa yang matanya? Nah, itu aku lupa itu. Ya, ada yang tahu ini siapa? Kak Ferry rasanya tahu. Kak Ferry juga laki-laki biasanya suka. Yang mana? Ya. Sebelahnya Batman. Carlson sama Lionel mungkin tahu. Sampingnya Batman kanan itu ya. Kak Mina lupa juga ini namanya. Iya, yang robot cyborg. Oh ya, cyborg. Oh ya, itu mereka bergabung. Nggak cuma ini aja, ada lagi yang lain yang bergabung. Wah, ini apa namanya? X-Men ya. X-Men ini ada. Kak Vina cuma tahu Wolverine. Yang ini Kak Vina lupa namanya. Blue Mystic ya rasanya ya. Terus dan ada yang lain-lain juga ini. Mereka bergabung jadi satu. Di satu film itu banyak superhero-nya. Lalu film yang pasti semua kalian suka dan film yang sangat
menegangkan dan Endgame, seru. Endgame. Avengers. Ya, ini kalau ini semua pasti tahu namanya siapa aja ya. Ada Iron Man. Endgame. Ada siapa lagi? Thor. Ada Hulk. Ant-Man. Ini yang temannya Iron Man ini siapa? Lupa ya. Wakanda. Wakanda bukan ini, bukan yang Kak Vina tonjok ini, Wakanda. Itu. Ada Captain America, Captain Marvel, terus ya ada yang lain itu. Mereka semua bergabung. Nah, pertanyaannya, kenapa ya? Kok mereka semua ini bergabung ini kenapa ya? Kenapa kok nggak seperti yang kapan hari dulu-dulu itu filmnya satu film cuma satu superhero? Kenapa kok sekarang ini di film-film ini tuh superhero-nya bergabung semua itu kenapa? Mungkin karena musuhnya terlalu kuat, Kak. Ada lagi jawaban lain? Benar sekali ya, karena musuhnya mereka itu kuat. Ya, karena kuat makanya mereka harus bergabung bersama-sama untuk mengalahkan musuhnya, ya. Nah, begitu juga dengan kita di dunia ini. Iblis itu semakin canggih, semakin pintar juga, ya. Dengan teknologi semakin canggih, iblisnya juga semakin canggih. Makanya kita ini harus bersama-sama jadi Jesus League untuk menyelamatkan dunia ini. Nah, pertanyaannya selanjutnya, mau nggak kalian mengikuti Tuhan Yesus itu menyelamatkan dunia? Coba Kak Vina tanya, Vincent mau nggak? Vincent, di-unmute, Sen. Mau nggak mengikuti Tuhan Yesus menyelamatkan dunia? Vincentnya Carlsen, mau nggak? Carlsen? Mau. David mau nggak? David? Mau. Yang cewek, Giselle mau nggak? Mau, Kak. Kak Vina yakin kalian semua mau ya mengikuti Tuhan Yesus, mau follow Jesus, mau seperti muridnya Tuhan tuh mengikuti Tuhan untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia. Pertanyaan selanjutnya, tunggu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kalian kok mau ikut Yesus? Ayo, tadi Kak Vina tanya mau enggak? Mau. Terus pertanyaannya kenapa kok kalian mau ikut Tuhan Yesus? Di ceritanya di Alkitab itu juga kenapa kok Yakobus, Yohanes, Andreas, Petrus, dan murid-murid yang lain itu mengapa kok mereka mau mengikuti Tuhan Yesus? Adakah yang tahu? Tadi di Bible Facts-nya ada dibahas dikit loh. Yuk. Adakah yang bisa jawab? Karena Tuhan Yesus sudah membeli kita, membayar kita dengan darahnya. Oh, oke. Thank you, Faith. Itu berarti mengapa David mau ikut Tuhan Yesus itu ya jawabannya. Good job. Kalau yang lain, kalau dari segi murid-murid, kenapa kok murid-murid itu mau ikut? Kenapa kok ya itu tadi 12 orang itu mau mengikut Tuhan Yesus? Kenapa? Atau kalau kalian mau jawab dari seginya kalian, kenapa kalian kok mau ikut Tuhan Yesus? Kenapa? Murid-muridnya Tuhan Yesus itu, Kak Vina ngomong namanya aja ya, soalnya kan waktu itu belum jadi murid. Andreas, tadi 4 orang yang di dalam kapal itu siapa aja? Ayo, ada 4. 4 murid pertama, ayo siapa? Ada yang tahu 4 orang itu siapa aja tadi yang di dalam kapal? Pakai bahasa Inggris. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Terima kasih David. David, Andreas, Petrus, Yohanes, Yakobus. Nah ya, ternyata mereka itu mau mengikuti Tuhan itu karena mereka punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka tahu seperti yang tadi di Bible Facts-nya itu. Mereka tahu kalau Tuhan Yesus itu hebat luar biasa. Tadi seperti yang diceritakan Kak Christine, pinter. Tuhan Yesus pinter. Nah, makanya itu disebut guru, rabi. Nah, tapi nggak cuma itu aja. Bukan nggak cuma karena pinter. Tapi karena mereka pernah mengalami mujizatnya Tuhan Yesus. Sebelum mereka ditanyai Tuhan, sebelum mereka diomongi Tuhan, ayo ikut aku yuk. Mereka tuh mengalami mujizatnya Tuhan loh. Jadi pada saat itu mereka kan semuanya itu kalau di kapal, di laut itu kerjanya apa teman-teman? Nelayan, tangkap ikan. Nah suatu hari mereka itu sudah coba tebarin jala, kan pakai jala toh kalau misalnya mau tangkap ikan.
sudah jalannya ditaruh di laut, terus diangkat, gak dapet ikan. Disebar ke sana, diangkat, gak dapet ikan. Nah, terus Tuhan tuh bilang, Cah, kamu tebarin, kamu agak jauh ke sana, tebarin di sana. Nah, ternyata setelah Tuhan Yesus bilang itu, mereka dapat banyak sekali ikan. Nah, mereka mengalami mujizatnya Tuhan. Makanya itu mereka tahu, oh Tuhan Yesus ini adalah orang yang hebat. Makanya selain hebat dan pintar, mereka ini mau ikut Tuhan karena mereka tahu Tuhan Yesus itu hebat dan pintar. Nah, tidak cuma itu aja. Ternyata ada 2 orang dari Andreas, Yakobus, Yohanes, dan Yakobus itu. Ada 2 dari mereka itu ternyata muridnya Yohanes Pembaptis. Jadi mereka tuh sudah tahu cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, sudah mengenal Tuhan Yesus dari apa yang diceritakan oleh Yohanes Pembaptis. Kalian tahu siapakah 2 orang itu? Ada yang bisa tebak? Dari Yohanes, Yakobus, Andreas, dan Petrus. Kira-kira 2 orang itu siapa ya? Yang muridnya Yohanes Pembaptis? Mereka adalah Andreas dan Yohanes. Nah, ternyata mereka itu muridnya Yohanes Pembaptis. Makanya mereka tuh sudah mendengarkan cerita-cerita tentang Tuhan itu sudah lama juga. Nah, begitu juga dengan kalian ya. Kak Vina berharap kalian semua tadi Kak Vina tanyain, mau nggak ikut Tuhan Yesus menyelamatkan dunia? Mau nggak ikut Tuhan Yesus? Mau nggak percaya sama Tuhan Yesus? Kalian jawab mau. Karena apa? Karena kalian sudah mendengarkan kakak-kakak di sekolah minggu ini cerita tentang Tuhan Yesus dan kalian mengalami mujizatnya Tuhan Yesus ya. Coba kalian pikir, satu mujizat yang pernah dilakukan Tuhan Yesus, satu kebaikannya Tuhan Yesus, pasti banyak ya. Kak Vina pengen nanti kita diskusinya tentang kebaikan Tuhan Yesus yang sudah kalian rasakan dalam hidupnya kalian. Oke? Nah, Kak Vina punya ayat. Ayatnya itu ada di 2 Timotius 3 ayat 15. Yuk, dibaca yuk. Dibuka dulu lalu dibaca. Dua Timotius 3 ayat 15. Kalau yang sudah nemu, boleh langsung unmute, boleh langsung baca. Kita di sini sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan belajar membaca Alkitab. Ya, Kak Vina tahu mungkin sekarang sudah ada di handphone. Nah, tapi tetap saja kita harus bisa membuka Alkitab. Ya, karena Alkitab ini adalah ayat 15 sudah Kak. Oke, David silakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman dan Kristus. Oke, ya di ayatnya tersebut dikatakan, thank you David. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Siapa di sini yang dari TK sudah sekolah minggu? Oh, Kak Ferry dari TK. Aime, ada lagi? Vincent dari kelas berapa Vincent ikut sekolah minggunya? Dari TK. Oh, dari TK juga. Wah, benar, bagus. Dari kecil ini dikatakan di di ayat Alkitab ini, ingatlah juga loh dari kecil. Nah, jadi makanya itu ya, kalau kalian mau jadi Jesus League, kalian harus mengenal Tuhan lebih dalam. Lewat apa? Lewat Alkitab. Nah, ya oke Niko mau bilang apa? Niko mau cerita tak? Sudah ikut sekolah minggu dari kapan? Dari playgroup. Dari playgroup juga ya. Jadi kalian pasti sudah tahu mujizatnya Tuhan Yesus tuh kalian sudah pasti tahu. 5 roti 2 ikan. Apalagi mujizatnya Tuhan Yesus? Banyak loh. Mengubah air menjadi anggur. Mengubah air jadi anggur. Apalagi? Membelah laut teberau. Iya, Tuhan bantu Musa membelah laut teberau. Apalagi? Banyak. Kalau dihitung pakai jari gak bisa. Pakai jari tangan, jari kaki gak bisa. 100 prajurit melawan beribu-ribu. 300 pasukannya Gideon. Ya. Dan caranya Tuhan Yesus itu keren loh. Ya, itu 300 orang itu Ya yang Gideon itu.
Akhirnya berantem dewek. Iya, bener. Akhirnya berantem sendiri. Terus pokoknya Tuhan Yesus itu keren deh. Mujizat-mujizatnya Tuhan itu luar biasa. Ya, oke. Sekarang Kak Vina kembali ke magic word yang tadi. Magic word tadi apa? Siapa yang ingat? Follow me. Follow me artinya apa? Ikutlah aku. Ikutlah aku. Nah, Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Nah, ikutlah aku itu aku siapa? Aku Tuhan. Tuhan nggak bilang, ikutlah agamaku ya, ikut jadi Kristen ya. Nggak bilang gitu loh. Atau karena aku pinter, wah, kamu ikuti pendidikanku ya, ikuti pelajaranku ya. Enggak. Tuhan tuh bilang apa? Ikuti aku. Jadi, kalau kita mau jadi Jesus League, kita kan ikut Tuhan. Kita tuh mencontoh Tuhan. Tuhan tuh sabar, ya, penuh hikmat. Tuhan itu suka membantu. Nah, Tuhan itu penuh kasih. Nah, kita harus ikuti pribadinya Tuhan itu. Biar kalau orang-orang di luar sana lihat, wah, Vincent ini Vincent ini percaya sama Tuhan Yesus, ternyata benar. Di sekolah tanggung jawab, di sekolah kerjakan ulangannya itu jujur. Nah, dia sabar. Kalau misalnya ada yang minta tolong dibantu. Nah, ya. Itulah maksudnya ikutlah aku. Oke? Terus selanjutnya Kak Vina mau tanya. Kalau jadi superhero itu harus apa? Maksudnya badannya harus kuat ya, pasti ya. Adakah superhero di TV-TV yang badannya lemah? Tidak ada, semuanya kuat. Lalu apalagi sifatnya superhero? Superhero itu sifatnya apa lagi? Sifatnya superhero yang lain selain Pintar. Pinter. Oke. Apalagi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Thank you yang sudah jawab. Carlsen ya. Ada lagi enggak? Kalau menghadapi musuh terus ternyata masih kalah. Ternyata masih kalah tapi mereka tetap mau coba, tetap mau usaha. Itu artinya apa? Sifatnya apa? Jangan itu? menyerah sama pantang menyerah. Oh ya, rela berkorban juga. Benar ya. Oke. Terus pasti ya, kalau jadi superhero itu pasti butuh latihan. Ya, latihan badan ya. Soalnya kan kalau misalnya superhero kan harus masa lari 10 menit sudah ngos-ngosan, ngejar penjahat sudah ngos-ngosan. Aduh capek aku nggak jadi ngejar penjahat wes. Nah ya nggak seperti itu ya. Oke, jadi dari situ Kak Vina mau kasih tahu kalau mau jadi superhero-nya Tuhan, mau jadi Jesus League-nya, mau jadi Jesus League, mau gabung dalam Jesus League, itu harus pantang menyerah, ya, harus tekun. Oke, kalau kita menghadapi masalah, nah, aduh. Misal mama papa ya, aduh mama papaku kok bertengkar lagi sih, aku ini sudah doa, hari Senin sudah doa, hari Selasa sudah doa, Rabu, Kamis, Jumat sudah doa, tapi kok belum dijawab sama Tuhan ya. Kalian tahu orang-orang di Alkitab ada yang berdoa tuh sampai puluhan tahun loh juga belum dijawab, ya. Tetap harus pantang menyerah, lalu tekun, ya. Ketekunannya itu bagaimana? Jangan lupa tetap baca Alkitab, tetap berdoa. Tuhan aku bosen, atau Kak Vina aku bosen, masa tiap hari doanya gini terus loh. Tapi doa itu besar kuasanya ya. Kalian tidak boleh bosen-bosen berdoa ya. Doa itu caranya kita dekat dengan Tuhan, caranya kita ini bisa ngobrol sama Tuhan itu dari berdoa itu. Nah, kalian tahu enggak kenapa Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama itu tadi Yohanes, Yakobus, Andreas dan Petrus, mereka semua adalah nelayan. Kenapa kok Tuhan Yesus panggil nelayan? Karena ternyata nelayan itu punya ini tadi, ketahanan dan ketekunan. Ya, kayak tadi ceritanya Kak Vina. Papanya Kak Vina tuh dulu suka mancing. Ya, kalau mancing itu harus bisa melihat laut. Maksudnya airnya itu lagi naik atau airnya lagi turun. Dari matahari juga. Kalau matahari, dari bulan. Kalau bulan purnama, itu airnya seperti apa? Kak Vina kurang tahu ya. Kak Vina nggak terlalu tanya-tanya ke papanya Kak Vina juga. Nah, terus yang Kak Vina ingat, waktu Kak Vina tidur malam, jam 11, jam 12, Kak Vina kebangun. Terus papanya Kak Vina tuh lagi taruh-taruh barang di dalam tas, dalam kotak. Loh, Papa mau kemana? Papa mau mancing. Loh, pergi mancing kok malam-malam ya? Loh iya, kalau mancing tuh harus subuh-subuh. Nah, jadi ke
naik kapal ke laut itu subuh-subuh. Nah, karena yaitu tadi ada teknik-tekniknya. Terus kalau kalian pernah mancing, kalau kalian pernah pergi luar kota pakai pancingan, kalau yang diteritanya ini kan pakai jala ya. Kalau kalau pakai pancingan, kita sekali gini, shoot, pancingnya itu langsung dimakan nggak sama ikan? Enggak. Harus nunggu dulu, sabar, mungkin 10 menit, 15 menit, belum tentu dimakan. Ya, harus sabar. Jadi nelayan itu harus sabar dan harus pantang menyerah. Ya, di sini enggak dapat, coba pancingnya di tempat lain. Ya, makanya itu kenapa jadi pengikutnya Tuhan. Menguji kesabaran itu. Iya, menguji kesabaran dan juga selain harus sabar, harus pantang menyerah. Aduh, aku nyebar nih 1, 2, 3 gak dapat, ya pulang lah. Wah, kalau seperti itu artinya Pak, itu artinya gampang menyerah. Kalau kita jadi Jesus League, kita jadi pahlawannya superhero-nya Tuhan, kita harus pantang menyerah. Berdoa, belum dijawab, terus berdoa ya, percaya Tuhan itu pasti berikan yang terbaik ya. Nggak apa-apa, mungkin sekarang mama papaku masih bertengkar, tapi aku percaya suatu saat nanti keluargaku ini rukun. Nah, papaku belum percaya Tuhan, tak doa terus, percaya suatu hari nanti papaku percaya sama Tuhan. Ya, pantang menyerah, tekun. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya, Kak Vina mau tanya, kalian kan pasti sudah melihat banyak sekali film-film superhero. Kak Vina, pertanyaannya Kak Vina, ada nggak superhero itu yang tua, rambutnya putih, keriput, terus jalannya sudah pakai tongkat? Adakah yang seperti itu? Nggak ada ya. Yang di film-film itu superhero-nya tuh muda. Wah, muda-muda, lalu badannya ya tadi kuat, badannya sehat ya. Dari sini Kak Vina mau bilang apa? Tuhan itu pilih orang, Tuhan itu tunggu. Maksudnya Kak Vina gini, kalian bisa jadi superhero itu dari kalian muda, ya, dari kalian masih kelas 5, 6 gini, kelas 5, 6 SD sudah bisa jadi superhero-nya Tuhan loh. Bukan berarti nanti aja kalau sudah umur 30, 40 baru bisa jadi pendeta. Tidak seperti itu, ya. Dari kalian muda pun, dari kalian masih SD pun, kalian itu bisa jadi superhero-nya Tuhan, bisa bantu Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Kalian tahu enggak ceritanya 4 orang ini? Kita mau baca di Matius 4 ayat 22. Yuk, buka lagi Alkitabnya. Matius 4 ayat 22. Yang sudah buka Alkitab bisa dibaca. Sudah, Kak. Oke, silakan. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, ya. Tadi kan Kak Vina bilang, kalian dari kalian masih kelas 5, 6 SD, dari kalian masih muda, kalian bukan tua toh, kalian masih muda, kalian bisa jadi superhero-nya Tuhan. Dan nih, seperti 4 orang ini dikatakan, dan mereka segera meninggalkan perahu, langsung loh meninggalkan perahu, langsung ikut Tuhan. Wah, keren ya. Kak Vina di sini pengen kalian juga sama-sama ikut melayani, membantu Tuhan untuk memberitakan kebaikannya Tuhan. Melalui apa Kak Vina? Kalau aku firman masih belum bisa Kak Vina. Enggak usah firman juga enggak apa-apa. Dari kalian kesaksian. Kalau misalnya nanti kita kan ada diskusi gini habis gini. Kalau tadi Kak Vina tanya, kalian harus pikirkan satu mujizatnya yang kalian pernah alami ya dari Tuhan. Nah, dari kalian bersaksi itu juga kalian sudah jadi superhero-nya Tuhan loh. Kalian mungkin malu ngomong di Zoom gini, kalian bisa mendoakan orang di rumah. Kalau misalnya nanti kita cerita-cerita ketahuan, ternyata emaknya Carlson itu sakit, kalian bantu doakan di rumah. Itu juga sudah jadi superhero-nya Tuhan. Apalagi Tuhan kasih kalian bisa main piano, bisa kayak Aime. Wah, lalu
ada yang kakaknya tanya, ada yang mau bantu minggu depan bawain pujian, oh Aime mau. Nah itu juga sudah jadi superhero-nya Tuhan ya, melalui talentanya kalian, melalui perkataannya kalian, ada temennya kalian sedih, susah, kalian kasih semangat, ayo kamu pasti bisa, Tuhan Yesus tuh baik, Tuhan pasti bantu kamu. Oh, Tuhan Yesus kita itu hebat, itu juga sudah jadi superhero-nya Tuhan. Ya, oke. Jadi dari semuanya ini kita belajar. Kalau kita ini, tadi kan Kak Vina tanya pertama, siapa yang mau ikut Tuhan, bantu Tuhan menyelamatkan dunia? Wah, kalian semua mau kan? Caranya yaitu tadi, jadi superhero-nya Tuhan dengan macam-macam, dengan berbagai cara bisa. Ya, lalu jangan lupa, kalau superhero harus pantang menyerah, harus tekun, ya, menghadapi banyak hal, gak menyerah, tetap mau rajin baca Alkitab, tetap rajin berdoa, ya, dan juga mengikuti pribadinya Tuhan Yesus, ikuti pelajari sifat-sifatnya Tuhan Yesus, penuh kasih sayang, sabar, mau membantu, perhatian, kita ikuti sifatnya Tuhan Yesus ya. Dan ini adalah ayat hafalan kita. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia ini Tuhan yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya, Tuhan panggil kalian, kita ikuti pribadinya Tuhan Yesus juga sifat-sifatnya Tuhan Yesus seperti apa. Oke? Vina mau tutup dengan doa ya, lalu habis itu kita mau sharing sama-sama. Oke, yuk tutup mata kalian, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Bersyukur karena Engkau sudah memanggil kami. Engkau sudah memilih kami, Tuhan, menjadi pahlawan-pahlawan-Mu untuk menyelamatkan dunia. Kami mau mengikuti Engkau, Tuhan. Kami mau membantu Engkau untuk menyelamatkan dunia ini dari si jahat, melalui setiap apapun yang kami miliki Tuhan, melalui talenta kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, biar melalui kami nama-Mu dapat dipermuliakan dan orang-orang di sekitar kami dapat melihat kasih-Mu, merasakan kasih-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga mau jadi anak-anak yang pantang menyerah dalam mengikuti Engkau Tuhan. Kami tahu mengikuti Tuhan bukan berarti hidup pasti enak selalu, tapi kami yakin Tuhan Yesus pasti bantu kami dan kami mau tetap rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tetap setia melayani Engkau, tetap setia mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan sharing satu dengan yang lain. Kami mau serahkan waktu kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Tuhan Yesus, berkati negara kami ini Tuhan, Indonesia, agar negara kami ini aman Tuhan, dan pemimpinnya diberkati agar bisa memimpin negara ini dengan baik. Tuhan berkati kota kami Tuhan, Surabaya, agar tetap aman Tuhan dari segala bencana, dan COVID-nya juga segera turun sehingga semua aktivitas juga kembali normal. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita juga berdoa untuk gereja Tuhan, moga tahun depan atau bulan depan itu bisa dibuka Tuhan. Berkati kelancaran kebukaan gereja kita ya Tuhan. Berkati sekolah kita yang mau masuk Tuhan. Moga terhindar dari virus COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Juga tolong berkati ya Tuhan, sepupu Carlson ya Tuhan, Chelsea, supaya bisa sembuh dari penyakitnya Tuhan. Tolong berkati ya Tuhan, Chelsea, supaya diberi pemulihan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan, minggu depan beberapa anak di Tunas ini akan ujian Tuhan, biar Engkau yang berikan hikmat kepada mereka, biar mereka boleh belajar dengan baik, dan diberikan hikmat lebih lagi dalam mereka mengerjakan, dan biar mereka boleh mengandalkan Engkau Tuhan, mereka boleh mengutamakan Engkau dalam mengerjakan setiap ujian-ujian dan tugasnya, biar mereka boleh pantang menyerah juga Tuhan, penuh tanggung jawab,
mungkin tugas-tugasnya susah, ulangannya bahannya susah Tuhan, tapi biar mereka boleh meletakkan pengharapannya di dalam Engkau, dan biarlah hasil yang mereka dapatkan boleh yang terbaik dan mereka boleh jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Menjadi akhir dari ibadah ini, kami menyerahkan keseluruhan adik-adik yang telah hadir di tangan-Mu. Mereka ini adalah saksi-saksi-Mu yang hidup ya Bapak. Dimanapun mereka berada, sertai berkati. Studinya Kau buat berhasil, berprestasi secara akademis. Kau buat berbeda dengan anak-anak dunia. Buat mereka menjadi anak penurut berbakti bagi orang tua dan di lingkungan sosial. Mereka menjadi teladan bagi sesamanya. Kami tidak bisa menjaga hari demi hari sebagai guru sekolah minggu Bapak. Tapi kami percaya penyertaan-Mu menyertai mereka hari ini, esok, dan selama-lamanya. Terima kasih Yesus, berkati adik-adik ini yang mau ujian, yang mengalami permasalahan, apapun yang kami tidak mengerti, tidak bisa ketahui, Engkau mengetahui dan Engkau memberikan solusinya. Demikian kami akan mengakhiri ibadah ini, kami serahkan adik-adik ini ke tangan-Mu, kami percaya berkat dari-Mu mengalir, melindungi adik-adik ini hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada-Mu, Yesus yang kami sembah. Amin.